Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, inilah fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini ya, di kesempatan yang mulia, insya Allah kita akan membahas satu pembahasan yang sebenarnya pembahasan ini disebut dengan pembahasan yang sering kali menimbulkan kontroversi ya, terutama di kalangan para aktivis dakwah dengan kalangan yang mungkin dakwah tidak bergerak di satu organisasi atau di satu struktural ya, seperti itu. Yaitu adalah pembahasan tentang demonstrasi ya. Demonstrasi secara umum ya, di undang-undang di Indonesia ya, yang lalu-lalu ya, itu diperbolehkan ya, karena termasuk salah satu ekspresi untuk mengungkapkan pendapat. Tapi wallahu ta'ala saya dengar di peraturan terakhir dilarang. Tetapi kita bicara tentang hukumnya saja ya, secara syariah atau secara tinjauan hukum fikih ya. Karena kita dapati setiap ada aksi yang dilakukan oleh kaum muslimin ya, itu sering terjadi perseteruan ya, banyak postingan-postingan yang kadang menyudutkan para aktivis kaum muslimin yang aksi ya. Kadang yang aksi pun menanggapinya terlalu serius ya, sehingga kadang terjadi perdebatan atau bahkan saling menghujat ya, seperti itu. Demonstrasi ya secara umum adalah mengungkapkan pendapat atau protes dengan keluar ke jalan ya, atau ke lapangan atau tempat terbuka. Dan ini sifatnya umum. Ini definisi demonstrasi secara umum ya. Jadi adalah misalnya demo BBM naik ya, demo pembangunan tempat-tempat terlarang misalnya, atau demo meminta hak, meminta gaji, meminta sesuatu yang dirasa ditegakkan keadilan ya, atau ada satu kedoliman misalnya, atau demo yang terjadi protes-protes ya. Ini sering ya, ada yang skalanya kecil maupun besar ya. Tapi dalam kesempatan kali ini saya batasi ya, dari makna demonstrasi yang sifatnya adalah aksi, kalau kita katakan, yaitu adalah aksi bela Palestina misalnya, aksi mengadili ya para penista agama, aksi menolak aliran-aliran sesat, aksi pembangunan tempat-tempat yang dirasa ya, dihuni oleh orang-orang yang berpemahaman sesat, atau tempat beribadah yang dianggap tidak berizin misalnya. Itu terjadi, itu fakta ya. Apa pandangan fikih ya dalam masalah ini? Tentu bicara masalah satu permasalahan agama ya, tidak terlepas dari yang namanya pro kontra ya, sehingga kita tampilkan dan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Sebenarnya saya ingin ngasih tahu loh, ini loh, kenapa kamu mengharamkan sih? Jadi orang itu tahu, jadi jangan sampai jamaah pengajian main hantem, main hujat, main celah, tapi nggak tahu maksudnya, seolah-olah dia itu yang paling benar, dia itu yang yang paling kokoh dan kuat argumennya. Dia nggak pernah mempelajari argumen lawan. Ini lawan ini kenapa melakukan hal ini? Apa sebenarnya alasannya? Ya, baik yang pro maupun kontra saya katakan di sini. Oleh karena itu di sini saya ingin hanya menampilkan dua pendapat minimal dalam perkara ini, yaitu adalah demonstrasi dalam artian aksi ya. Agar masing-masing dua kubu ini paham, jangan sampai kubu ini nyerang tapi nggak tahu maksudnya kenapa sih melakukannya. Ini dia harus ketahui. Kalau dia sudah sama-sama tahu, ternyata dia melakukannya itu atas dasar ini, atas argumen ilmiah ini. Kan tahu, kan jelas, kan enak. Nah, jadi jangan kita menutup mata ya, dan masa bodoh nggak mau tahu dengan pihak lawan kita yang melakukan suatu perkara yang kita anggap kurang tepat atau salah ya. Sekaligus menampilkan ini agar menyikapi perbedaan, menyikapi pandangan orang yang tidak sama dengan kita itu tidak terlalu over, tidak terlalu berlebihan. Itu pentingnya saya tampilkan dalam bab ini. Mudah-mudahan dari dua kubu ini saling memahami dan mengetahui masing-masing argumennya ya.
Secara umum ya, demonstrasi yang dalam artian aksi-aksi yang dilakukan umat Islam ini tentu terbagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok pertama adalah kelompok minoritas kaum muslimin. Maksud saya minoritas ini memang tidak lebih banyak daripada yang aksi, karena sudah dibuktikan dalam aksi-aksi besar yang sampai datang 7 juta, bahkan ada reuni aksi tersebut sampai di angka 12 juta. Dan kalau kita hitung secara keorganisasian dari majelis taklim, dari ormas, dari komunitas, itu hampir mayoritas mereka ikut ya. Paling yang tidak ikut dari beberapa saja kelompok ya, seperti itu. Maka saya katakan ini lebih ke minoritas. Ini bicara aksi yang sifatnya penuntutan keadilan terhadap penguasa ya. Walaupun misalnya walaupun ada kelompok yang nggak ikut, nggak seneng, tapi secara hukum asal dia tidak mengharamkan aksi, tidak mengharamkan demonstrasi. Mengapa saya katakan minoritas? Karena secara umum yang mengharamkan aksi secara umum itu nggak banyak sebenarnya ya. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua, yang kelompok ini pertama, saya kasih argumennya. Mengapa mereka mengharamkan? Yang pertama, demo hukumnya haram secara mutlak ya. Mereka punya pandangan bahwa demo apapun alasannya, mau demo BBM, mau demo misalnya melarang kegiatan-kegiatan aliran sesat, melarang kaum ateis beroperasi ya, atau mau demo menuntut keadilan, mau bela Palestina, mau bela kaum muslimin Palestina di luar sana, tetap haram. Pokoknya nggak ada yang namanya keluar ke lapangan dan demo atau menuntut. Ini kelompok ini mengatakan seperti itu. Jadi wajar saja bahwa ketika mengatakan kalau pihak lawan itu haram ya, karena memang berpemahaman seluruh bentuk demo itu adalah haram ya. Bahkan mereka mengatakan demo adalah menyelisih manhaj ahlus sunnah wal jamaah, karena demo bukan manhaj salaf, bukan manhaj ahlus sunnah ya. Dengan segala bentuk demo semuanya adalah haram. Ini pandangan pertama dari kelompok pertama ini. Kedua argumennya ya, pemimpin zaman ini kedudukannya ya itu sama seperti ulil amri dalam kekhilafahan Islam. Jadi kelompok ini menganggap bahwa pemimpin, penguasa ya, kapanpun, dimanapun, di zaman manapun, hukumnya apapun, itu kedudukannya sama. Tidak boleh diprotes, tidak boleh dinasihati secara terbuka. Jadi nggak boleh untuk mengkritik, apalagi mencelanya. Ya. Yang benar menurutnya, sabar aja atas kezaliman dan keburukannya. Ya. Kemudian kita dapati nas-nas di dalam Al-Quran, ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Kemudian perintah-perintah tentang taat kepada ulil amri, kepada sultan, kepada imam, itu diterjemahkan secara letterlek, artinya adalah penguasa atau pemerintahan kapan saja, dimanapun, hukumnya apa saja. Itu makna dari ulil amri, sultan, imam dalam nas-nas. Jadi tidak dibedakan antara sultan, imam yang berhukum dengan hukum Allah atau sultan yang tidak berhukum dengan Allah. Pokoknya sama, nggak boleh diprotes, nggak boleh didemo. Ya, karena makna ulil amri itu ya artinya sama, satu. Ya, ini argumen kedua dari kelompok pertama. Argumen ketiga, karena pemimpin zaman ini adalah kedudukannya ya sama atau bisa dibilang secara tidak bolehnya didemo itu sama kedudukannya dengan sebagaimana Amirul Mukminin Khilafah Islamiyah, maka demo ini ya berarti dinilai sebagai pemberontak. Jadi kelompok ini menganggap kalau ada demo yang menuntut keadilan kepada penguasa itu dianggap pemberontak. Ya sebagaimana memberontaknya sekelompok kaum muslimin kepada khilafah yang sah. Jadi pendemo pemimpin saat ini ya sama saja memberontak di zaman-zaman terdahulu dan pelakunya disebut khawarij. Jadi jangan kaget kalau yang aksi itu sering dilabeli oleh kelompok ini dengan kelompok khawarij. Yang keempat, argumen kelompok pertama ini, demo hanya membuat kerusakan seperti membakar, melempar, macet, campur bor, laki-laki dan perempuan dan lainnya ya. Jadi dianggap bahwa itu membakar, melempar ya, walaupun nyatanya dalam aksi itu beda-beda ya. Karena ada aksi damai, ada yang sama sekali nggak ada kerusuhan ya. Ya mungkin biasanya memukul rata lah, dipukul rata setiap demo itu pasti membakar, melempar, macet, campur bor, laki dan perempuan ya. Tapi ada juga aksi itu ya secara umum nggak semuanya laki dan nggak semuanya perempuan. Kadang mau tidak mau harus turun laki dan perempuan. Yang kelima,
Demo tidak ada contohnya pada zaman orang soleh terdahulu. Jadi demo perbuatan yang diada-adakan dalam agama dan menyelisih manhaj salaf. Jadi demo ini dianggap perbuatan yang nggak ada di zaman Nabi SAW, nggak ada di zaman sahabat, nggak ada di zaman ulama-ulama terdahulu. Jadi sesuatu yang diada-adakan atau dikatakan bid'ah dan menyelisih manhaj salaf. Yang keenam, demo bukan solusi namun polusi ya. Ini yang sering dilontarkan pula kepada pihak-pihak yang sering demo ya. Demo itu bukan solusi tapi polusi. Berapa kali demo dilakukan tetapi tidak membuahkan perubahan pada negeri. Solusi problematika umat adalah iman dan takwa saja. Nah, jadi seluruh problematika itu iman dan takwa di masjid, duduk masjid taklim, bukan turun ke jalan. Ya, itu argumennya. Kemudian yang ketujuh, demo muncul dari perbuatan atau tradisi orang kafir. Bahkan saya baca juga memang meyakini bahwa demo itu tradisi orang kafir sehingga tidak pantas diikuti orang Islam. Ya. Karena solusi orang Islam adalah takwa ya. Percayalah dengan takdir, jangan khawatir dengan undang-undang yang terlihat merugikan dan memiskinkan rakyat. Bahkan kalau ada undang-undang kebijakan yang didemo oleh masyarakat, mereka mengatakan ya percaya dengan takdir, rezeki sudah diatur ya. Jadi sabar saja, nggak usah protes dengan undang-undang yang diturunkan oleh ulil amri ya. Tentu menurut mereka ulil amri yang sama kedudukannya dengan ulil amri di zaman-zaman terdahulu. 8. Terjadinya konflik atau kisruh di negeri ini ya, bahwa penguasa tidak bisa disalahkan. Jadi terjadinya konflik, kerusuhan di negara-negara itu bukan salah penguasa, tapi salah rakyatnya. Nah, ini punya kaidah bahwa kerusuhan, kekeributan di semua negara yang terjadi itu salah rakyat, bukan penguasa. Ya. Bahkan mengatakan kondisi keagamaan rakyat yang kurang baik, ya, tingkah lakunya banyak dosa, ya. Jadi jangan menyalahkan penguasa, tapi introspeksi diri nih rakyat masing-masing nih. Bahkan jika ada kezaliman tidak boleh mengkritik penguasa apalagi mendemonya, namun cukup hadapi dengan sabar, tunduk, patuh ya. Bahkan sekalipun digebukin, di hadis kan, walaupun dipukul punggung kita tetap sabar saja ya. Karena tadi apa? Keyakinannya bahwasannya ketika membahas pemimpin, penguasa dalam bab demo ini pasti dalilnya adalah dibawa ke hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi walaupun digebukin, walaupun diapain tetap sabar saja. Karena tadi level kepemimpinan saat ini yang tidak berhukum dan hukum Allah itu ya nggak beda dengan orang-orang terdahulu yang memimpin para khulafaur rasyidin. Ya, inilah 8 poin tentang mengapa menolak demo ya. Ini adalah pendapat pertama. Adapun kelompok kedua yang mendukung adanya demo atau aksi-aksi kaum muslimin ya, misalnya aksi menolak komunisme, menolak Syiah, menolak aliran sesat yang disesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia, menolak pembangunan tempat-tempat di komunitas kaum muslimin yang tidak sesuai dengan syariah ya. Menolak misalnya kebijakan yang misalnya dianggap kurang pas ya. Ini sebagian dilakukan oleh para ormas ya, dan dilakukan oleh kaum muslimin ya. Secara umum mayoritas rata-rata seperti itu ya, karena setahu saya kalau ada apa-apa kadang demo ya, baik kelompok-kelompok yang memang tidak setuju dengan yang disebut dengan aksi-aksi yang besar yang mendatangkan 7 juta itu, atau memang aksi sendiri internal komunitas. Kadang dia juga melakukan demo menolak, kadang ada yang menolak pembangunan pesantren dianggap yang enggak sepemahaman, ada yang menolak masjid yang dianggap enggak sepemahaman, itu kan berarti demo ya. Artinya ini secara umum ya demo. Jadi mayoritas, saya katakan pendapat ini diusung oleh mayoritas kaum muslimin. Apa dalilnya ya? Tentunya dalilnya akan kontra dengan yang argumen 8 tadi yang kelompok pertama. Yang pertama adalah tidak semerta-merta orang yang memimpin suatu negara disebut ulil amri atau khalifah ya. Jadi pemahaman yang orang yang demo ini kan berpemahaman bahwasanya tidak selamanya kepala negara itu adalah khalifah ulil amri ya. Di nas-nas baik Al-Quran dan hadis itu tidak semerta-merta dinamakan ulil amri, karena ulil amri itu di dalam tafsir-tafsir, di dalam qaul ulama adalah khusus orang-orang yang berhukum dengan hukum Allah atau orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangannya ya, saya kutip di banyak-banyak artikel, dan memang pemahaman ini yang diusung oleh para aktivis-aktivis dakwah. Jadi lafadz sultan imam tidak semerta-merta kita terjemahkan letterlek ya, karena yang dimaksud di dalam ayat itu adalah yang taat kepada Allah dan Rasul, atiullah wa atiul wa ulil amri minkum ya, seperti itu.
Kemudian yang kedua, demo adalah salah satu cara atau metode urusan teknis saja dalam memperoleh satu tujuan. Dan demo ini adalah sebagai salah satu cara, sarana ya, untuk mendapatkan satu tujuan ya. Misalnya menuntut keadilan penista agama dengan demo. Dan biasanya harus tahu ya, dan saya sudah kaji bahwa demo ini biasanya muncul karena biasanya sudah ada surat ya yang dilayangkan kepada pihak tertentu tapi tidak diindahkan baru demo. Jadi jangan menganggap bahwasanya demo ini turun terus semerta-merta, tapi ini adalah opsi selanjutnya setelah mengirim utusan atau memberikan surat kepada pihak tertentu dan tidak diindahkan ya. Jadi demo hukumnya boleh-boleh saja, hanya sarana. Demo adalah menyampaikan pendapat secara terbuka menuntut suatu keadilan. Biasanya dilakukan oleh negosiasi dengan tidak terwujud ya. Misalnya negosiasi tidak terwujud ya. Bahkan demo sendiri dibolehkan dalam undang-undang. Memang sebelumnya dibolehkan, nggak ada larangan. Kemudian tidak tepat orang yang demo disebut khawarij, sedangkan ciri khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar dan menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi nggak bisa dikatakan tukang demo ini atau pendemo disebut khawarij, karena khawarij ini dalam literatur akidah, literatur buku-buku akidah ini adalah punya ciri khusus, yaitu adalah mengkafirkan pelaku dosa besar dan menghalalkan darah kaum muslimin. Tapi nyatanya tidak demikian orang-orang yang melakukan aksi. Bahkan mereka ya, ini saya kutipin dengan debat sampai hujat menghujat. Kalau yang demo sering dituduh khawarij, dan kadang dibalik ya, orang yang melarang dan sering khawarij itu disebut murjiah ya. Dianggap murjiah karena toleransi terhadap orang yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala ya, tapi malah keras terhadap orang-orang yang hendak menerapkan syariat Islam secara loyal, secara secara menyeluruh dan kafah ya. Jadi menanamkan loyalitas syariat Islam di tengah-tengah masyarakat, malah justru disebut khawarij. Kalau yang melarang justru dianggap murjiah. Jadi biasanya kalau yang nuduh kamu khawarij, ya berarti kamu murjiah, itu sudah ada. Ini saya sampaikan saja. Yang ketiga adalah demo pelakunya berbeda-beda. Ada kalanya dari mahasiswa, buruh, aktivis dakwah. Jadi hukumnya tidak bisa dipukul rata. Seperti tadi ada pembakaran, ada kerusakan. Jadi nggak semuanya demo itu isinya kerusakan. Bahkan ada 7 juta, sampai ada tim khusus pembersih rumput, tim khusus kalau ada provokasi-provokasi, dan damai dan terbukti sampai 12 juta orang pun tidak ada sedikit pun kerusuhan, tidak ada masalah, rumput tidak boleh diinjak-injak, sampah pun. Jadi demo ini kan secara umum kan dilakukan oleh banyak lapisan. Jadi tidak boleh disamaratakan. Menurut pendapat ini nggak boleh menyamaratakan antara demo yang bakar ban dengan demo yang menuntut keadilan. Demo yang diisi oleh orang-orang santri, misalnya aktivis dakwah yang punya adab, itu beda. Jadi jangan disamakan. Yaitu. Yang keempat, jika demo dianggap tidak ada contohnya dari orang soleh terdahulu, maka perlu dikaji dan mengaji lagi ya. Karena banyak sekali kejadian-kejadian dalam dinasti-dinasti Islam ya. Mereka kadang juga menjadikan demo ya, keluar dari rumahnya bareng-bareng, itu jadikan sebagai metode dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga demo ini adalah teknik saja ya. Teknis ya, untuk mencapai tujuan atau untuk dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ada salah seorang ustadz mengatakan tidak selamanya orang tidak setuju pemerintah itu langsung khawarij. Karena orang yang nggak setuju perintah itu ada yang memang ada kalanya amar ma'ruf nahi mungkar, ada kalanya rebutan jabatan, ada kalanya memang murni dia adalah khawarij. Kalau murni khawarij berarti mengkafirkan orang-orang kaum muslimin secara umum ya, yang mudah-mudah mengkafirkan atau mengkafirkan para pelaku dosa besar dan menghalalkannya. Tapi nyatanya tidak demikian, sehingga tidak selamanya orang yang tidak pro dengan sebuah kekuasaan itu langsung dicap khawarij. Yang kelima, jika ada kelompok atau orang yang hendak membangun tempat maksiat ya di tengah-tengah komunitas kaum muslimin, lalu diadakan negosiasi yang berwenang tidak berhasil, maka diadakan demo ya, maka gagallah pembangunan maksiat tersebut. Misalnya ada satu wilayah yang akan didirikan misalnya pabrik miras, didirikan misalnya tempat-tempat prostitusi, lalu didemo oleh masyarakat, itu kan termasuk salah satu amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kemudian ada penista agama yang mengolok-olok Islam, sudah dilaporkan dan ditanggapi misalnya, atau dinaikkan ke pihak tertentu tapi tidak diindahkan, maka dengan demo inilah sebagai cara amar ma'ruf nahi mungkar, cara untuk membuktikan kecintaan dia terhadap Islam, terhadap Rasulullah, terhadap Nabi yang dibelanya.
Yang keenam, sejak kapan demo adalah ciri khusus orang kafir? Ini juga kelompok yang membolehkan demo atau aksi mengatakan sejak kapan demo ini ciri orang kafir. Sedangkan demo bisa menjadi salah satu cara atau metode amar nahi mungkar, ya, menggagalkan acara-acara aliran sesat, membangun tempat-tempat maksiat. Ya, ini adalah salah satu cara metode bagaimana dikatakan adalah tradisi orang-orang kafir. Jadi ada kesamaan, bisa jadi orang-orang kafir itu melakukan aksi, bukan berarti orang Islam melakukan aksi juga tidak boleh, karena nggak selamanya kesamaan dalam artian ini harus hukumnya sama, dan itu sama sekali tidak ciri khusus dari orang-orang kafir. Yang ketujuh, menghadapi kedoliman atau kemaksiatan tidak cukup dihadapi dengan sabar dan doa. Ya, kita tahu bahwa orang mendapatkan kedoliman ya tidak cukup dengan sabar dan doa, tapi harus ada usaha, ya. Modal menghadapi kedoliman dan kemaksiatan tentu dengan iman dan dakwah. Namun iman ketakwaan tidak hanya dipraktekkan di rumah atau di masjid atau masjid taklim. Betul, solusi segala umat adalah iman dan takwa. Tapi iman dan takwa kan tidak di masjid terus, di masjid taklim, tapi harus turun amar ma'ruf nahi mungkar, ya, berdakwah, menggagalkan tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya, atau di istilahnya hisbah, ya, seperti itu. Kedelapan, konflik atau kekisruhan di negeri bisa saja dimulai dari ulah para penguasa. Ini berpendapat seperti itu. Jadi jangan disalahkan melulu rakyatnya. Rakyat yang kadang pengen mengambil pemimpin yang lebih bagus, kadang ada pihak-pihak sebagian separuh atau sekian kaum muslimin nggak setuju, akhirnya kontra juga. Padahal orang-orang yang ingin tulus mencari orang yang baik disalahkan, ketika sudah naik orang yang nggak bagus dituntut juga salah juga, kan repot ya. Artinya nggak selamanya rakyat yang salah. Berapa banyak rakyat yang ingin menjadi lebih baik, tapi memang kadang seringkali belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa banyak rakyat yang sudah berusaha dakwah mengarahkan kebenaran, namun penguasa belum taat. Ya, kita dapati di sebagian negara-negara di antara konfliknya adalah bukan karena ulah rakyat, memang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penguasa, ya, seperti itu. Kemudian juga dikatakan di sini, ya, dan tidak termasuk memberontak. Ya, mana mungkin rakyat memberontak sebuah pemerintahan? Jadi nggak tepat. Demo itu hakikatnya adalah memberontak. Ya, secara logika, secara akal dikatakan yang kelompok ini mana bisa, ya, pemerintahan atau penguasa itu sudah punya pasukan, senjata lengkap, wilayah yang sudah dikuasai dari atas sampai bawah, nggak mungkin memberontak. Kan oleh karena itu demo itu hanya meminta hak, menuntut keadilan, ya. Itu demo intinya, bukan memberontak. Kalau memberontak ya nggak mungkin, mustahil, mau seberapapun kaum muslimin dalam artian di kondisi yang tidak memungkinkan, ya nggak bisa. Artinya tidak tepat disebut demo aksi itu memberontak, tidak tepat sama sekali, ya. Inilah beberapa poin singkat, ya, masing-masing argumen yang sering kadang tidak diperhatikan oleh masing-masing dua kubu, ya. Untuk masalah memilih pendapat ini sah-sah saja, siapa saja boleh memilih, ya, karena ini masalah-masalah kontemporer yang memang ada ranah wilayah ijtihad, yang menganggap bahwa demo aksi adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, menuntut keadilan, ya monggo. Ataupun ada yang mengatakan demo itu bukan solusi tapi polusi, monggo saja. Tapi inilah secara umum dua kelompok, ya, yang kadang ada kontroversi antara membolehkan demo atau tidak, dan masing-masing memiliki argumennya, ya. Jadi hal ini wilayah beda pendapat, sehingga masing-masing bisa menyikapi dengan baik. Jadi jangan sedikit kamu demo khawarij, oh kamu mengkritik demo, kamu murjiah, ya. Tidak demikian, karena masing-masing apa yang kita ucapkan itu ada konsekuensinya sangat berat, dan masing-masing ada pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang saya pribadi saya dapati dengan aksi-aksi dengan syarat-syarat yang ketat, ya, dan jangan pernah menyamakan aksi-aksi demo-demo di kebanyakan masyarakat itu disamakan antara satu dengan lain, karena ada beda khas. Ada juga yang aktivis dakwah tidak semuanya turun, ya. Misalnya BBM naik, nggak apa-apa, memang itu urusan dalam artian dunia masih bisa dikejar. Ada juga yang mereka hanya memilih yang memang aksi-aksi tertentu yang ada masalah dakwah, masalah din, ya, misalnya menolak pembangunan tempat-tempat maksiat, menolak penista agama, menolak penista Nabi Muhammad SAW. Ada ormas-ormas yang memilih seperti itu, jadi tidak bisa disamakan. Ada juga ormas yang memang konsen semuanya, setiap kebijakan, setiap hal-hal yang dirasa tidak tepat di demo, mau BBM, mau kenaikan BBM, mau undang-undang, mau penista agama dan sebagainya, ya. Dan nggak semuanya demo juga
itu mengandung kerusakan. Kalau masalah campur baur ini mah sudah ada di mana-mana, mau di transportasi umum, mau di tempat wisata, di pusat belanjaan juga sudah biasa campur baur. Apalagi dalam kapasitas demo 7 juta, emang bisa misahin orang demo 7 juta, 12 juta, ya. Ini sangat sulit. Yang penting berangkat dari awalnya sudah ditata dengan rapi, sudah semaksimal mungkin menghindarkan hal-hal yang melanggar syariat. Inilah pandangan tentang masalah demo dari dua kelompok. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.